Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dewi Lestari dengan NIM 22272000026 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan video ini, saya membuat video praktik mengajar kurikulum 2013 di kelas 5, tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 2. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran terpadu di SD dengan dosen pengampu Ibu Ana Nur Hasana MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ibu mau tanya untuk pagi hari ini udah sarapan semua? Oke, kalau sudah sarapan, bagus sekali. Jadi kita bisa belajar dengan semangat ya. Oke, selanjutnya Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, oke? Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek untuk kehadiran kalian semua. Untuk nama yang disebut, silakan mengatakan hadir ya. Oke, Ibu mulai dari Ani, Devi, Ulan, dan Zaki. Oke, ada semua ya. Oke, selanjutnya sebelum belajar, Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Kita bangun bareng-bareng, kita lakukan ice breaking dengan semangat. Oke? Tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tangan semuanya untuk kita. Oke deh, selanjutnya Ibu persilakan kalian untuk bangun. Kita akan bernyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan ya video untuk liriknya serta instrumennya. Dimulai dari 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, Akulah pendukungmu. Ibu akan menampilkan terlebih dahulu untuk bahan ajar dari pembelajaran kita. Oke, sudah terlihat ya bahan ajarnya. Bisa kalian kaji atau kalian baca terlebih dahulu sebelum Ibu akan menampilkan medianya. Nah, baik, untuk sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Tulang memiliki banyak fungsi bagi tubuh selain menunjang tubuh secara struktural. Beberapa fungsi lain tulang adalah melindungi organ vital, menjadi tempat untuk menyimpan mineral, hingga memungkinkan tubuh untuk bergerak. Oke, itulah video yang menjelaskan bagaimana bisa terjadi kelainan tulang pada alat gerak manusia. Selanjutnya, nah kita tunggu PowerPoint-nya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kelainan organ gerak manusia. Nah, di sini siapa yang suka melihat ibunya sedang memotong sayur atau mengupas bawang dengan keadaan badan yang membungkuk? Ada? Ya, itu akan kita bahas apa sih yang terjadi jika kita melakukan kegiatan dengan posisi punggung membungkuk. Kita akan bahas ya. Oke, di sini Ibu sudah tampilkan medianya untuk kita hari ini. Kali ini kita akan belajar melanjutkan dari pembelajaran yang lalu di tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, dan kali ini kita akan belajar di pembelajaran 2. Oke, selanjutnya di sini sudah ada tujuan pembelajaran dapat kalian baca dengan seksama. Ini untuk bahasa Indonesia tujuan pembelajarannya, selanjutnya ada IPA dan SBDP. Nah, amati gambar di bawah ini. Dilihat ya, di sini ada seorang ibu yang sedang membuat gerabah dari tanah liat. Lihat posisi tangan dan posisi kaki serta posisi tubuhnya. Punggung bagian tulang belakang sedikit membungkuk dan tangan selalu lihai ya dalam membentuk gerabah. Serta kaki yang tepat dan posisinya enak untuk membuat gerabah. Nah, lihatlah tangan dan kaki pengrajin di samping. Dari situ kalian dapat lihat bahwa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki masih berfungsi dengan baik ya, tangannya masih lihai, kakinya pun masih tegak, masih sehat. Lalu apa yang
terjadi jika salah satu alat gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, misalkan lengan ibunya ini bekas jatuh dan masih luka. Ibu ini tidak akan bisa lihai dalam membentuk gerabah yang ingin dibuatnya. Nah, apalagi kalau misalkan terdapat luka atau sakit pada tulang, yaitu di dalam, sehingga itu perlu penanganan khusus dari medis dan dokter ya, karena kita tidak bisa menyembuhkan sendiri. Lalu kita bahas selanjutnya, perhatikan gambar ini. Di sini Ibu sudah sediakan, ini kita mengulang sedikit tentang materi kita sebelumnya. Ibu sudah tampilkan gambar tengkorak dengan bagian-bagiannya. Di sini ada dari atas tengkorak kepala sampai bawah tulang pergelangan kaki atau tulang telapak kaki. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja sih organ gerak manusia bagian kepala, ada juga organ bagian tangan. Pada kali ini kita akan membahas organ gerak tulang anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Nah, yang mana yang disebut dengan tulang anggota gerak pada manusia? Silakan kalian simak pada video yang Ibu akan tampilkan, oke? Di sini kita khususnya akan mempelajari tentang alat gerak yang otot dan tulang ya. Alat gerak manusia. Silakan kalian simak video ini. Baik, setelah kalian sudah melihat video yang Ibu sajikan, selanjutnya kembali mengamati gambar yang Ibu sediakan ya. Di sini, lalu lihatlah pengrajin ini. Tubuhnya membungkuk akibat ia sering bekerja dengan keadaan badan duduk membungkuk. Selanjutnya, lalu lihatlah pengrajin ini. Tubuhnya membungkuk akibat ia sering bekerja dengan keadaan badan duduk membungkuk ketika sedang membuat pesanan gerabah. Ya, benar sekali, tukang perajin ini telah mengalami kelainan atau kegangguan, sehingga ia tidak dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Nah, perlu dipahami, meskipun seorang ibu ini terlihat sehat, terlihat masih bisa untuk membentuk gerabah, tapi untuk kondisi tulang bagian punggungnya ini sudah tidak baik dan tidak sehat seperti awal. Karena apa? Terlihat kan, di sini badan ibunya sedikit membungkuk akibat ia membuat gerabah dengan posisi duduknya yang tidak benar. Lalu, apa saja sih macam-macam dari kelainan tulang pada punggung kita? Nah, kita bisa lihat dan amati. Di sini Ibu sudah sediakan kelainan atau gangguan pada organ gerak, yaitu tulang manusia. Di sini kita bisa kelainan ini bisa terjadi pada punggung manusia, pada tangan, kaki, terus juga bisa jari kita, karena di seluruh tubuh kita, organ gerak kita ini terdapat tulang dan otot. Selanjutnya, setelah itu kita akan membuat suatu kreasi. Oke, kreasi ini Ibu mau bentuknya itu menyerupai manusia yang memiliki kelainan atau gangguan pada tulang ya. Di sini setelah kalian memahami bentuk tulang pada macam-macam kelainan, buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Oke, selanjutnya pada cerita teks yang sudah kita baca, di situ nanti kalian akan menemukan tugas untuk menemukan ide pokok dalam paragraf. Di sini Ibu sudah tampilkan apa itu ide pokok dalam paragraf. Oke, kalian bisa bacakan. Ibu mau Devi bacakan. Oke, bagus. Itu definisi dari ide pokok dan bagaimana cara menemukannya di suatu paragraf. Semoga dapat kalian pahami ya. Karena setelah kita memahami tentang ide pokok, kalian akan mengerjakan tabel yang kosong ini diisi dengan ide pokok dari paragraf pada teks bacaan, posisi, dan sikap duduk yang benar dan sehat. Temukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, Ibu akan menjelaskan bahwa agar kita tidak bosan dalam membaca sebuah teks itu juga dapat disajikan melalui gambar-gambar. Nah, dari gambar-gambar tersebut menerangkan atau menggambarkan teks bacaan yang akan kita baca. Contohnya seperti ada di buku tema, ya. Nah, tapi sebelum itu, apa sih komik? Ada yang tahu apa itu komik? Oke, kalau belum ada yang tahu, mari kita pelajari. Nah, di sini cerita gambar atau komik. Ibu sudah tampilkan ya. Ini ada contoh Ibu ambil dari referensi Google. Nah, nanti untuk tugasnya kalian akan membuat bagaimana model dalam kelainan itu dibuat dalam bentuk tanah liat dalam menggunakan bahan tanah liat. Selanjutnya kalian akan ditugaskan untuk menemukan ide pokok dalam paragraf. Dan yang terakhir, Ibu mau kalian membuat cerita gambar atau komik dengan sesederhana mungkin, dan topiknya ada di buku tema siswa. Yang Ibu akan memperintahkan kalian untuk membuat komik ini secara berkelompok, ya. Oke. Terakhir, apakah kalian paham dengan materi hari ini?
Oke, baik. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Pilihlah emoticon di bawah ini sesuai perasaan kalian. Nanti kalian bisa maju satu untuk memilih emoticon yang mana yang sesuai dengan perasaan kalian. Oke? Baiklah, terakhir selamat belajar. Semangat. Nah, baik, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang belum dipahami? Baik, setelah kalian menyelesaikan evaluasi atau mengisi soal-soal yang sudah diberikan, dan tidak ada pertanyaan lagi dari kalian, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kelainan alat gerak manusia adalah suatu gangguan yang terjadi pada tulang manusia, baik terdapat pada tulang bagian atas maupun bawah. Di sini pada hari ini kita membahas tentang tulang belakang manusia ya. Nah, tulang belakang manusia ini ada kelainannya ada 6, ada patah tulang, osteoporosis, retak tulang, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Nah, selanjutnya, apa itu komik? Ibu akan menyimpulkan komik adalah cerita yang disediakan melalui gambar-gambar dan teksnya itu selalu dalam suatu gelembung. Jadi teksnya itu dituliskan di dalam bentuk gelembung atau awan gitu. Nah, Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat memberikan kalian pemahaman bagaimana cara kita agar terhindar dari kelainan tulang, bagaimana cara kita tadi mengambil atau menarik ide pokok dari suatu paragraf, serta kalian sudah mencoba bagaimana cara membuat komik atau cerita gambar. Oke deh, nanti Ibu akan memberikan kalian kertas untuk refleksi, kalian isi bagaimana dengan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang atau tidak? Silakan kalian isi. Selanjutnya Ibu mau kita beres-beres untuk pulang. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Oke, terima kasih. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa diperbolehkan untuk keluar. Baiklah, mungkin hanya itu saja video yang dapat saya berikan. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau perilaku. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.